Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sucinovanda dan rekan saya Andika Kurnia Putra. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai konsep akuntansi biaya kontemporer. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Armel Yentiva MSIAK yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tentang konsep akuntansi biaya kontemporer. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Selamat menonton rekan-rekan. Baiklah, pada video kali ini kita akan membagi beberapa bagian. Di bagian pertama ini kita akan membahas konsep biaya per unit, lalu kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional, selanjutnya keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional, lalu kalkulasi biaya produk berdasarkan activity based costing atau ABC, dan yang terakhir ada pengklasifikasian aktivitas. 1. Konsep biaya per unit. Biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Kami akan mengambil salah satu contohnya, yaitu PT Trend Tbk yang menjual produk tas dan sepatu. Sehingga didapatkan datanya sebagai berikut. Volume produksi tas 10.000 dan sepatu 40.000, harga jual tas 12.000 dan sepatu 6.000, dengan biaya utama tas 6.000, sepatu 3.000, dan jam kerja langsung tas 5.000, sepatu 10.000. Lalu terdapat data dari akuntan manajemen PT Trend Tbk yang mengidentifikasi aktivitas biaya yang dianggarkan sebesar rekayasa 300.000, setup 1 juta, perputaran mesin 3 juta, pengemasan 200.000, dan didapatkan total 4.500.000. Dan ada aktivitas sesungguhnya dari produk tas dan sepatu. Rekayasa dengan satuan jam, tas 6.000, sepatu 9.000, dan didapatkan total 15.000. Lalu ada setup dengan satuan jam, tas 400, sepatu 600, dan total 1.000. Ada perputaran mesin dengan satuan jam, tas sebesar 50.000, sepatu 100.000, sehingga totalnya 150.000. Pengemasan untuk tas 5.000, sepatu 20.000, dan totalnya menjadi 25.000. Nah, dalam menghitung biaya per unit tradisional, pertama-tama kita akan menghitung total jam kerja langsung. Caranya, jam kerja langsung tas ditambah jam kerja langsung sepatu. Jam kerja langsung tas sebesar 5.000 dan jam kerja langsung sepatu sebesar 10.000, sehingga didapatkan 15.000. Lalu total overhead pabrik dibagi jam kerja langsung. Total overhead pabrik sebesar 4.500.000 didapatkan dari total mengidentifikasi aktivitas biaya yang dianggarkan oleh PT Trend Tbk. Dan jam kerja langsung telah kita dapatkan dari total jam kerja langsung tas dan sepatu sebesar 15.000, sehingga 4.500.000 dibagi 15.000 sebesar 300 jam kerja langsung. Langkah selanjutnya kita menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, untuk menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan ini, kita akan menghitung satu-satu dari produk, yaitu tas sebesar 300 dikali 5.000. 300 ini telah kita dapatkan dari total jam kerja langsung, sedangkan 5.000 ini adalah jam kerja langsungnya dari tas. Dan hasilnya 1.500.000. Unitnya 10.000, kita dapatkan dari volume produksi tas, sehingga didapatkan overhead per unit sebesar 150. Lalu sepatu 300 dikali 10.000 kita sama dengan 3 juta. 300 dari total jam kerja langsung dan 10.000 adalah jam kerja langsungnya sepatu. Unitnya 40.000 dari volume produksi, sehingga didapatkan overhead per unit sebesar Rp75. Lalu kita akan menghitung biaya per unit. Biaya utama 6.000 dikali 10.000 sama dengan 60 juta. 6.000 kita dapatkan dari biaya utama tas dan 10.000 kita dapatkan dari volume produksi tas. Lalu biaya overhead pabrik tas sebesar 300 dikali 10.000 sebesar 3 juta. 300 dari jam kerja langsung dan 10.000 dari total jam kerja langsung, sehingga total biaya menjadi 63 juta.
dan unit produksinya 10.000. Lalu biaya per unit sebesar 6.300 dikarenakan 63 juta dibagi 10.000. Lalu ada sepatu, biaya utama 3.000 dikali 40.000 sama dengan 120 juta. 3.000 dari biaya utama sepatu, sedangkan 40.000 dari volume produksi sepatu. Lalu biaya overhead 300 dari total jam kerja langsung dan 40.000 dari volume produksi sepatu, sehingga didapatkan 12 juta rupiah. Totalnya menjadi 132 juta. Unit produksi didapatkan dari volume produksi sebesar 40.000, sehingga biaya per unit 3.300, yaitu dengan membagi 132.000 dengan 40.000. 3. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead produk. Margin laba yang sulit dijelaskan. Titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi, dan biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. 4. Kalkulasi biaya produk berdasarkan Activity Based Cost Accounting atau ABC. Untuk contohnya, kita juga mengambil dari PT Trend Tbk yang sebelumnya kita bahas di metode tradisional. Untuk cara penghitungannya, pertama-tama kita akan menghitung tarif aktivitas dari produksi tersebut. Aktivitas rekayasa dengan total biaya 300.000, konsumsi aktivitas 15.000, sehingga didapatkan 20 rupiah dengan membagi 300.000 dengan 15.000. Konsumsi aktivitas ini kita dapatkan dari data di aktivitas sesungguhnya produk tas dan sepatu. Setup 1.000 dari konsumsi aktivitas dan 1 juta dari total biaya, sehingga total aktivitasnya sebesar 1.000 dengan membagi 1 juta dan 1.000. Perputaran mesin 3 juta dari total biaya, konsumsi aktivitas sebesar 150.000, sehingga total aktivitasnya 20 rupiah. Pengemasan 200.000, konsumsi aktivitasnya sebesar 25.000 dan didapatkan total aktivitas sebesar 8 rupiah. Sehingga jika ditotalkan, total aktivitas sebesar 1.048, konsumsi aktivitas sebesar 191.000, dan total biaya sebesar 4.500.000. Langkah selanjutnya kita akan menghitung biaya overhead yang dibebankan. Untuk menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan, kita harus menghitung satu-satu dari produk tersebut. Produk tas dengan menghitung aktivitas dari rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Untuk kolom A, kita dapatkan dari total tarif aktivitas yang telah kita hitung. Untuk kolom B, didapatkan dari aktivitas sesungguhnya produk tas. Untuk kolom C, yaitu total BOP, kita kalikan kolom A dan kolom B, yaitu dengan mengalikan tarif dengan konsumsi. Dan untuk kolom D, BOP per unit dengan membagi C dan B, sehingga didapatkan total BOP sebesar 1.560.000, total BOP per unit sebesar 1.048, total konsumsi sebesar 61.400, dan total tarif sebesar 1.048. Untuk produk sepatu, sama halnya dengan produk tas, yang akan dicari adalah aktivitas dari rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Tarif A didapatkan dari total tarif aktivitas yang telah kita cari sebelumnya. Kolom B adalah aktivitas sesungguhnya dari produk sepatu. Kolom C dengan mengalihkan tarif dan konsumsi. Kolom D yaitu mencari BOP per unit, kita bagi kolom B, kolom C dengan kolom B, sehingga didapatkan total BOP dari sepatu sebesar 2.940.000.
dengan total BOP per unit sama dengan produk sepatu yaitu sebesar 1048. Langkah selanjutnya adalah menghitung biaya per unit produk. Biaya utama 6.000 dikali 10.000. 6.000 kita dapatkan dari biaya utama dari produk tas dan 10.000 kita dapatkan dari volume produksi sehingga totalnya menjadi 60 juta. Biaya overhead dari tas 1.000 dikali 1048. Maaf, 10.000 dikali 1048. 10.000 ini didapatkan dari volume produksi, sedangkan 1048 ini didapatkan dari total BOP sehingga menjadi 10.480.000. Ditotalkan menjadi 70.480.000. Lalu unit produksinya sebesar 10.000 dan didapatkan biaya per unit tas sebesar 7.048. Untuk sepatu 3.000 dikali 40.000. 3.000 ini kita dapatkan dari biaya utama produk sepatu, sedangkan 40.000 ini kita dapatkan dari volume produksi, dan sehingga dikalikan menjadi 120 juta. Lalu biaya overhead pabrik, total biaya overhead sepatu sebesar 1048 dan volume produksi sepatu sebesar 40.000 sehingga didapatkan total menjadi 41.920.000. Total biaya dari sepatu 161.920.000 dengan unit produksi 40.000 dan didapatkan total akhir dari biaya per unit yaitu 4.048. Materi selanjutnya yaitu pengklasifikasian aktivitas. Menurut Supriyono, ada 4 kategori dari aktivitas yakni sebagai berikut. Aktivitas berlevel unit adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi. Besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi, contohnya tenaga kerja langsung dan jam mesin. Yang kedua, aktivitas berlevel batch adalah aktivitas yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah batch yang diproduksi, contohnya biaya aktivitas setup dan biaya penjadwalan produksi. Ketiga, aktivitas berlevel produk adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Contohnya, aktivitas desain dan pengembangan produk. Lalu, ada aktivitas berlevel fasilitas adalah meliputi aktivitas yang menopang proses manufaktur secara umum yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk. Namun, banyak sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume atau bauran produk yang diproduksi. Contohnya, penerangan pabrik, pajak bumi, depresiasi pabrik, pemeliharaan bangunan, biaya kebersihan, keamanan, dan pertahanan.